Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 SIP A dengan mata kuliah Praktikum Biokimia 2. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Saya Aulia Fitri Ramadini dengan ujung NIM 070. Dan saya Zati Purwaeni dengan ujung NIM 052. Saya Pinka Sriwayuni dengan ujung NIM 036. Dan saya Reverita dengan ujung NIM 044. Pada praktikum ini dilakukan percobaan pembuatan asam cuka berbahan dasar buah semangka kuning atau Citrus lanatus. Tujuan dari percobaan ini untuk memanfaatkan kandungan gula alami dalam semangka kuning melalui proses fermentasi sehingga dihasilkan asam asetat sebagai komponen utama cuka. Proses ini melibatkan 2 jenis mikroorganisme yaitu ragi dan bakteri Acetobacter bekerja secara bertahap dalam mengubah gula menjadi produk akhir cuka. Langkah awal dilakukan dengan menyiapkan sampel semangka kuning sebanyak 1 kg yang lalu dipotong kecil-kecil dan dihaluskan menggunakan blender hingga diperoleh campuran homogen. Proses penghancuran ini untuk memperbesar luas permukaan bahan, jadi permudah mikroorganisme dalam mengakses gula sebagai substrat fermentasi. Lalu dilakukan penyaringan untuk memisahkan filtrat atau cairan dari residu atau ampas, sehingga diperoleh sari semangka yang akan digunakan sebagai media fermentasi. Tahap berikutnya ditambahkan larutan gula ke dalam filtrat untuk meningkatkan konsentrasi substrat sehingga proses fermentasi dapat berlangsung lebih optimal. Selain itu, ditambahkan juga cuka alami sebagai starter bakteri Acetobacter serta lagi sebagai agen fermentasi alkohol. Campuran kemudian diaduk hingga homogen untuk memastikan distribusi mikroorganisme dan nutrien merata. Proses fermentasi dilakukan selama 15 hari dalam wadah tertutup kain. Penutupan dengan kain memungkinkan pertukaran oksigen tetap terjadi. Yang sangat penting, terutama pada tahap kedua fermentasi. Fermentasi berlangsung dalam 2 tahap utama. Tahap pertama adalah fermentasi alkohol oleh ragi yang berlangsung secara anaerob di mana gula glukosa atau fruktosa diubah menjadi etanol dan karbon dioksida. Setelah proses fermentasi awal selama 15 hari selesai, campuran kemudian dibuka dan dilakukan penyaringan kembali untuk memisahkan ampas yang masih tersisa dari cairan hasil fermentasi. Penyaringan ini bertujuan untuk memperoleh larutan yang lebih jernih serta menghilangkan partikel padat yang dapat mengganggu proses fermentasi. Lanjutan dan kualitas produk akhir selanjutnya pada filtrat yang telah disaring dilakukan penambahan bakteri Acetobacter secara lebih terkontrol. Pada tahap ini, proses penambahan bakteri dilakukan dengan teknik aseptik, yaitu dengan pendekatan wadah atau alat penyala api bunsen. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kontaminasi dari mikroorganisme lain yang tidak diinginkan, karena aliran udara panas di sekitar nyala bunsen dapat mengurangi masuknya mikroba dari lingkungan ke dalam sampel. Penambahan bakteri pada tahap ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses fermentasi asam asetat, terutama jika pada tahap awal jumlah bakteri masih belum cukup aktif. Setelah penambahan bakteri, larutan kembali difermentasi dalam kondisi yang memungkinkan adanya oksigen atau aerob, karena bakteri Acetobacter membutuhkan oksigen untuk mengoksidasi etanol menjadi asam asetat. Tahap ini ditandai dengan mulai terbentuknya aroma asam khas cuka. Keberadaan oksigen sangat penting dalam proses ini, sehingga penggunaan penutup kain menjadi faktor yang mendukung keberhasilan fermentasi. Proses lanjutan ini memperkuat tahap kedua fermentasi, yaitu konversi etanol menjadi asam asetat yang ditandai dengan semakin kuatnya aroma asam pada larutan. Dengan adanya perlakuan ini, kualitas cuka yang dihasilkan menjadi lebih baik dari segi kadar asam, kejernihan, maupun kestabilan produk. Selama proses fermentasi, beberapa faktor mempengaruhi hasil akhir, diantaranya suhu, pH, ketersediaan oksigen, dan kebersihan alat. Suhu yang terlalu tinggi dapat menghambat aktivitas mikroorganisme, sedangkan pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mengganggu pertumbuhan bakteri. Setelah proses fermentasi selesai, produk yang dihasilkan dikemas dalam botol steril. Cuka yang dihasilkan memiliki karakteristik berupa aroma asam, rasa khas cuka, serta kemungkinan warna yang sedikit keruh tergantung pada proses penyaringan dan fermentasi. Produk ini menunjukkan bahwa semangka kuning yang mudah rusak dapat diolah menjadi produk yang lebih tahan lama dan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Percobaan ini menunjukkan bahwa proses fermentasi merupakan metode bioteknologi sederhana yang efektif dalam mengubah bahan alami menjadi produk yang bermanfaat. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.